Sekolah. Sekolah merupakan sarana pendidikan yang dimana terdapat banyak siswa yang belajar guna menajamkan pikiran mereka. Windsor alias merupakan salah seorang siswa yang dimana setelah ia lulus sekolah kelas 9 SMP, ia pun pindah sekolah menuju ke SMK. Pada saat masa SMP, ia merupakan anak yang periang, anak yang ceria, anak yang suka sekali berbaur dengan teman-temannya, bahkan suka sekali bergurau. Apalagi ketika dalam suatu pelajaran ia sangat semangat, bahkan sangat diakui oleh guru-gurunya. Namun ketika ia pindah menuju SMK atau kelas 10, ia merasa bahwasannya ada suatu yang mengganjal dalam dirinya. Ia merasa bahwasannya yang awalnya ketika SMP kelasnya hanya diisi oleh laki-laki, namun ketika SMK dia memiliki budaya terbaru, yaitu bercampur. Dalam kelasnya ia dicampur dengan ada juga dari siswi. Maka dari itu ia pun datang kepada guru BK atau konselor yang berada di sekolah tersebut guna melakukan konseling. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, saudara Windsor ya? Nah, perlu diingat dalam melakukan sesi konseling ada namanya biasanya hambatan yang dimana bisa tanpa sengaja, bisa dengan sengaja ya dilakukan oleh konselor ya, seperti self disclosure atau teknik self care, terus personalism ya, dan sejenisnya ya. Jadi saya ini hindari hambatan-hambatan tadi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya perkenalkan, namanya siapa ya? Nama saya Windsor. Windsor ya. Emang asalnya dari mana? Dari Jakarta. Oh, Jakarta Selatan. Berarti pindah ya ke sini. Sama orang tua atau gimana? Sama keluarga. Kira-kira berapa bersaudara? 4. Sedangkan saudara Windsor saudara kedua. Oh, berarti punya adik nih. Terus oke. Gimana sekolahnya hari ini? Nggak kenapa-napa sih, fine aja. Kelas berapa sekarang? Kelas 10. Oh, kelas 10 ya. Baru naik. Ambil jurusan apa? Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Oh, RPL. Iya, Itu tugasnya ngapain? Ngoding, bikin program. Coding. Oke, aplikasi ya. Betul. Oke, berarti kayak misal saudara Windsor bikin kayak aplikasi Shopee gitu bisa nih? Udah, itu kalau dijaga mungkin. Kalau ada juga ya, tapi berarti bisa ya? Insya Allah bisa. Oke. Itu ya, berarti kalau itu modding gitu. Nah, sekelas emang ada berapa orang? Dari 22. Oh, 22 banyak juga ya? Itu campur atau gimana? Campur laki-laki, campur semua. Udah pindah ya, kan pindah. Berarti SMP-nya bukan di sini. Bukan. Sebelumnya di mana SMP-nya? Di Jakarta. Sekolah SMP berapa? SMP negeri? SMP. Gak apa, kasih tahu aja SMP negeri berapa? SMP negeri 2. Oh, SMP negeri 2 Jakarta. Wah, elit berarti nih. Wih. Orang kaya berarti nih. Alhamdulillah. Ya. Oke, jadi di sini sebelumnya terima kasih sudah mau datang ke tempat ini untuk ya kita sesi diskusi ya, untuk sesi konseling ya. Dan juga ya saya mengapresiasi atas niat baiknya saudara Windsor yang mau, dan bahasanya kayak ya ketika lagi ada sesuatu yang mau dibicarain, apalagi datangnya ke saya. Saya sebelumnya perkenalkan ya, karena anak baru ya. Saya cukup udah lama di sini, sekitar 5 tahun lah ya, cuma 5 tahun di sini saya sebagai. Tapi untuk
menjadi guru BK sih baru 3 tahun 2 tahunan lah ya, 2 tahunan. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Azam Ramadan, tapi bisa dipanggil Pak Azam. Pak Azam. Ya, Pak Azam. Untuk asal sih, saya asal sini sih dekat Bogor lah. Jadi nggak jauh-jauh ya, tapi lumayan lah. Perjalanan hampir 1 jam ya. Lumayan. Nah, sebelumnya berarti Windsor kan di Jakarta Selatan. Nah, pindah ke daerah mana dekat sini? Di Cilengsi. Di perumahan atau gimana? Ya perumahan. Oke. Situ langsung sekeluarga atau ternyata ada yang masih di sana? Kalau kakak udah punya rumah sendiri. Oh, kakak udah punya rumah sendiri. Berarti udah nikah atau gimana? Iya. Oh, masya Allah. Emang beda berapa tahun sama saya? Saya 12 tahun. Dulu jauh banget. Sekarang Windsor umur berapa? Umur 14. 14. Kan sekarang kelas 19. Sekarang kelas 10. kelas 10, berarti 15 ya. Kalau adik-adik Windsor? Masih ada yang SMP juga, ada yang SD. Oke, SD, SMP ya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk saat ini kita akan melakukan sesi konseling ya, dan perlu diingat ini hanya sebagai pemberi info ya, bahasanya informasi bahwasannya dalam sesi konseling itu saya sebagai guru BK atau nanti misal konselor ya atau guru BK itu ada namanya asas ya. Asas ya. Jadi di antara asas tersebut ada namanya asas kerahasiaan sama asas keterbukaan. Ya. Apa sih asas kerahasiaan? Rahasia itu apa sih? Rahasia itu apa kalau menurut Windsor? Rahasia hanya diketahui oleh orang yang sedikit. Hanya diketahui oleh orang yang sedikit ya, betul. Jadi ada namanya asas rahasia. Jadi setiap pembicaraan yang kita lakukan, setiap apa yang kita bincangkan, ya misal dari anak Windsor ngasih tahu info ke saya atau saya pun sebaliknya, itu nggak boleh dikeluarkan ya, karena ada namanya asas kerahasiaan. Baik Windsor juga nggak boleh ngasih tahu ke siapapun itu, saya pun nggak boleh. Tapi kecuali memang ada darurat ya. Kalau misalnya ternyata permasalahan Windsor ini sampai menjurus ke kayak pembunuhan ya. Jadi tapi kalau untuk selain itu maka kita rahasia ya. Jadi itu rahasia. Terus yang kedua namanya asas keterbukaan ya. Keterbukaan. Apa maksudnya keterbukaan itu? Kalau menurut saudara Windsor? Ungkapin yang ada di undang. Ungkapin yang ada di undang kayak gitu. Jadi karena tadi ada rahasia, nggak akan saya bicarakan ke siapapun itu, bahkan guru BK lain atau guru yang lain. Maka saya harap saudara Windsor ini mau ya keterbukaan ya. Jadi karena benar-benar terbuka ya, jadi diinfokan semuanya. Oke, situ paham? Paham. Oke, sebelumnya saya mau menanyakan gimana saudara Windsor siap untuk melakukan sisi konseling ini? Oke, jadi sebelum melakukan sesi konseling perlu diingat, pertama biasakan untuk supaya kita lebih dekat kepada konselingnya ya, terlebih dahulu atau kliennya terlebih dahulu. Makanya di awal itu seperti berbincang saja, berbincang biasa ya, menanyakan bagaimana kabarnya, terus dari mana asalnya ya, intinya supaya membuat kedekatan dengan konseling. Nah, untuk selanjutnya barulah kita mulai memberikan penjelasan sebuah sebenarnya. Jadi kan dalam konseling itu ada namanya asas ya, kayak asas kerahasiaan, keterbukaan dan sejenisnya. Jadi kita menyampaikan tapi boleh dengan bahasa lain ya, usahakan dengan bahasa lain malah. Jadi nggak harus kita sampaikan kayak asas keterbukaan, enggak, boleh dengan bahasa lainnya. Barulah di situ kita pertama membangun hubungan ya. Jadi setelah mulai kita membangun hubungan ya, lalu mengumpulkan informasi awal ya. Jadi kita menanyakan bagaimana, apa yang terjadi ya. Oke, itu yang pertama. Ya, sebelumnya terima kasih sudah mau datang dan sekiranya mau bercerita ya. Jadi saya di sini
insya Allah mau mendengarkan dan berusaha membantu ya sekiranya apa sih yang sedang dihadapi oleh saudara Winston ini. Nah, coba bisa nggak saudara Winston menceritakan apa yang terjadi? Oke, jadi kalau di sekolah ini saat ini aku agak kaget sih, belum terbiasa karena sebelumnya kan di SMP kelas 5 itu aku kelasnya isinya satu kelas tuh cowok semua. Iya. Nah, ketika pindah di sini ternyata digabung cowok dan cewek gitu. Jadi sekarang masih kayak, karena dulu kebiasaan sama cowok terus, jadi sekarang kalau buat ngomong sama perempuan agak canggung gitu. Iya, ya, oke ya. Ya, saya paham sebenarnya. Nah, tapi kalau melihat lagi, berarti kalau sebelumnya sekolahnya Winston tadi sekelas lagi semua ya? Nah, sekelas lagi semua. Kalau di sini campur jadinya. Nah, kalau sekiranya ya, menurut Winston ini mungkin gak sih kalau misalnya Winston nanti perlahan-lahan bisa bahasanya nggak canggung lagi ketika berteman dengan perempuan yang di sekolah ini? Mungkin sih. Ini nanti seterusnya agak lebih dibiasain lagi buat komunikasi sama yang. Oke, berarti mungkin ya. Ya mungkin. Selain itu kira-kira ada apa lagi? Sebenarnya kalau buat masalah yang lebih Nah, masih lanjut. Nah, ini yang selanjutnya yang dimana lumayan inti lah. Jadi setelah mengumpulkan informasi awal baru identifikasi latar belakang ya. Jadi identifikasi latar belakangnya seperti apa sih ya? Kalian sempat bahas sedikit lah ya. Baru setelah itu kita berusaha untuk membangun di mana perspektif itu bersama, supaya perspektif dari konseling ini sama dengan kita ya. Kita membangun perspektif bersama yang dimana perspektifnya ini bertujuan untuk membangun pikiran positif. Lalu setelah itu tetap sambil itu mengembangkan empati, lalu pemahaman diri. Nah, baru ya terakhir ini ada namanya mengidentifikasi solusi. Ya perlu diingat ketika konselor itu bukan konselor yang memberikan solusi, tapi sebenarnya konselor sendirilah yang mencari solusinya secara sendiri. agak berat lagi. Di sini kan saya milih jurusannya tadi rekayasa pertemuan kayak. Oke, ngoding ya. Ngoding. Dan setelah saya menjalani beberapa bulan di sekolah ini, ternyata belajar ngoding itu cukup pusing sih gitu. Kayak mungkin bukan passion dari saya gitu. Karena sebenarnya saya mungkin lebih cocok ke seni. Oh, berarti saudara Winston ini jadi masuk ke sini kan RPL ya. Tapi ternyata Winston ini mau masuknya ke Windsor kan ya. Windsor mau, saudara Windsor ya. Ya saudara Windsor ini ternyata maunya masuk ke jurusan yang berhubungan seni ya. Seperti mungkin DKV ya. Iya, DKV. Nah, komunikasi visual. Oh, berarti karena itu saudara Windsor ini kayak merasa berat hati kayak merasa kesulitan. Iya, kesulitan di pembelajaran sih karena sulit banget. Emang sebelum masuk sini Windsor ini nggak langsung ambil aja DKV-nya, jurusan DKV. Sebelumnya ini udah ngobrol dulu sama orang tua kalau kan dari kecil ceritanya aku emang udah suka gambar di seni-seni gitu, suka ya buat hal-hal yang secara visual gitu lah. Dan habis itu pas ngomong ke runding pas mau masuk ke sekolah ini, ternyata kata keluarga anak cowok katanya mending masuk ke teknik aja gitu. Mending masuk ke teknik aja. Jadi kalau gitu ya udah deh ikutin aja. Akhirnya masuk ke RPL. Nah, tapi kalau menurut saudara Windsor ini ketika terus menjalani ya nih tetap lanjut jurusan RPL, apakah mungkin nggak? Kalau saya mau lebih besar, mungkin saya bisa sih buat ngejalaninnya, tapi karena saya merasa nggak enjoy di jurusan ini. Nah, kalau menurut pendapat pribadi dari saudara Windsor, apa saat ini Windsor ini lebih milih ke DKV atau ke RPL? Kalau boleh jujur ke DKV sih. Ke DKV. Berarti
tadi karena awalnya masuk DKV, cuman karena akhirnya bicara sama orang tua tidak dibolehkan ya. Nah, sekiranya bisa nggak saudara Windsor ini menentukan pilihan mana sih yang mau benar-benar dipilih sama saudara Windsor ini? Bisa sih. Jadi kayaknya kalau mungkin aku sekarang belum berani ngomong ke orang tua, tapi nanti aku mau lebih berani diri aja deh buat ngomong kalau sekarang ternyata emang gak cocok masuk di LPL. Jadi mungkin nanti gitu ya, bisa jadi pindah jurusan ke DKV. Oh, berarti saat ini saudara Windsor ini punya solusi ya. Alhamdulillah ya. Terus bahwasannya saudara Windsor ini kalau ingin menguatkan diri ya, menguatkan diri, terus berusaha ngomong sama orang tuanya. Itu berarti solusinya ya. Oke, mungkin jadi gimana perasaannya setelah membicarakan unek-uneknya? Agak lega sih. Agak lega ya, alhamdulillah. Intinya berarti saya mengevaluasi lagi. Tadi yang pertama masalah Windsor ini tentang temennya. Iya, teman. Jadi temennya karena dulu biasanya bareng cowok nih ya, temen-temennya laki semua, ya bercanda biasa, enak, ya main bola ya apa. Nah, sejak pindah sini sekelas malah ada perempuannya nyampur ya, akhirnya agak canggung ya. Akhirnya solusi Windsor ini apa tadi? Berusaha lebih biasa lagi ngomong sama berusaha untuk membiasakan lebih lah, lebih biasa lagi. Terus yang kedua masalahnya karena Windsor ini salah jurusan. Akhirnya Windsor ini menemukan solusi ya. Solusinya apa tadi? Pindah jurusan. Ngomong ke orang tua dulu. Oke, berarti lebih menguatkan diri sama orang tua. Bagus ya. Oke, alhamdulillah. Berarti plong kan nih? Plong. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin segitu aja. Nanti insya Allah kalau misalnya dari pihak saudara Windsor ingin ngomong lagi ya, atau bahasa sesi konseling selanjutnya, silakan ngomong-ngomong ya. Silakan datang aja ke ruangan. Oke, mungkin ada lagi dari saudara Windsor? Untuk ini nggak ada sih. Itu aja. Siap. Ya, silakan. Udah waktu pulang ya? Oh iya, udah waktu pulang berarti sekarang ya. Ya udah, mau pulang langsung atau mau Langsung pulang sih. Langsung pulang ya. Ya udah, itu aja dulu. Baru setelah itu ada namanya evaluasi ya. Jadi mengevaluasi. Nah, sekaligus kalau misalnya nanti ada mau melakukan sesi konseling lagi ya silakan. Itulah seperti itulah. Itu kayak penutup lah, bahasa penutup. Jadi mengevaluasi, merangkum dulu, menjelaskan solusinya seperti ini, itu aja kita sepakati. Lalu kita melakukan evaluasi ya. Apa namanya tindak lanjut dari apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan oleh konseling sesuai dengan kesepakatan di konseling pertama.